Sahabatku yang terkasih, ketika seseorang bercerita tentang Saint Joseph Maria, bagaimana ia memasuki hidupnya tanpa peringatan, kelihatannya orang ini pernah dahulu mengalami kesulitan. Tapi dia percaya bahwa Tuhan selalu dekat dengannya walaupun ada penderitaan. Sekarang dia tidak yakin bahwa Tuhan akan membuatnya menderita seperti masa lalu. Dia yakin kalau Tuhan seolah-olah membuatnya lebih sulit. Untuk itu Tuhan tak perlu minta izin dari dia. Kamis 2 September, bacaan Injil diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu hari, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Merenungan teks Injil ini, Saint Joseph Maria berkata, Yesus tidak meminta izin untuk naik ke perahu Petrus. Kita bisa membayangkan adegannya. Petrus telah bekerja sepanjang malam dengan rekan-rekannya tetapi tidak mendapatkan hasil apapun. Kondisi mereka sangat lelah dan frustasi. Saat mendekati pantai, Petrus melihat kerumunan besar dan dia melihat orang-orang mengerumuni seseorang rabi yang sedang mengajar mereka. Sehingga timbullah pertanyaan dalam dirinya, siapa pria itu? Mengapa ada begitu banyak orang bersamanya? Mengapa dia berkhotbah di pantai bukannya di sinagoga? Saat Petrus mendekat, ia bisa mendengar suara rabi itu dan melihat wajahnya. Siapa pria yang menawan ini? Sahabat, coba bayangkan wajah Petrus yang terkejut ketika Yesus melompat ke perahunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat perahunya menyentuh pantai. Ini adalah cara yang sama yang digunakan Yesus masuk ke dalam hidup kita. Tiba-tiba kita menemukan Dia di perahu kita. Kesempatan Petrus datang kemudian ketika Yesus meminta Petrus untuk mengeluarkan perahunya sedikit dari pantai karena dia ingin mengajar orang-orang dari perahunya itu, tempat Petrus bekerja. Begitu Yesus terjun ke dalam hidup kita, Dia meminta izin kita untuk menggunakan perahu kita, hidup kita, pekerjaan kita untuk menjangkau banyak orang lain. Dan Yesus membantu kita lewat pekerjaan seperti kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa menjalani kehidupan Kristen kita bisa menjadi teladan yang baik. Lewat pekerjaan ini Tuhan menyertai dan Dia dapat mengajarkan banyak orang dan melompat ke dalam kehidupan orang lain lagi. Petrus tidak pernah melupakan hari ketika Yesus melompat ke perahunya, membawa perahu mereka ke darat. Mereka meninggalkan segalanya dan mengikutinya selamanya. Sahabatku,
Sudah siapkah kita untuk kedatangan Yesus, untuk memakai kehidupan kita dengan kondisi hidup kita saat ini? Cara apa yang saya gunakan untuk mempersiapkan kedatangannya? Maria, Ratu para Rasul, bantu saya untuk mengikuti teladan murah hati mereka. Bunda Maria harapan kita dan tata kebijaksanaan, doakanlah kami.